Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan conference? HI 101 kembali lagi untuk membersamai teman-teman belajar kembali konsep-konsep dasar dalam hubungan internasional. Setelah bicara anarki, kedaulatan, dan power, hari ini kita akan bicara tentang balance of power. Apa itu balance of power? Apa itu perimbangan kekuatan? Dalam kajian hubungan internasional, balance of power adalah konsep yang muncul sejak awal kelahiran bidang ilmu ini, ya. Atau kalau yang menyebutnya bukan sebagai bidang ilmu tapi sub disiplin di bawah politik internasional, di bawah politik juga boleh saja. Tapi keduanya tetap melihat bahwa balance of power adalah salah satu konsep penting yang hadir sejak awal kemunculan kajian hubungan internasional. Sebagai ilmu yang mencoba memahami perilaku aktor, sebagai ilmu yang mencoba memahami kenapa sih negara-negara itu berperang, tentu saja hubungan internasional mencoba melihat apa saja yang bisa membuat negara tidak berperang, apa saja yang membuat negara tidak mengirim pasukan dan mengirim tanknya keluar perbatasan untuk memenuhi orang-orang lain. Nah, kita melihat bahwa pada waktu itu kemunculan hubungan internasional didominasi oleh perdebatan antara perspektif liberal dengan realis. Nah, orang-orang realis melihat bahwa perdamaian adalah hal yang sangat sulit diwujudkan karena dunia berada di dalam situasi yang membuatnya menjadi sangat rawan konflik. Ya, karena hubungan internasional, politik internasional adalah politik, dan politik adalah struggle for power. Dia adalah perjuangan untuk power. Ya, lebih jauh lagi, nanti ada yang mengatakan bahwa struktur internasional yang anarki membuat masing-masing aktor hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk survive, untuk selamat. Dalam kondisi yang demikian, aktor-aktor harus mengandalkan dirinya sendiri. Sistemnya menjadi sistem yang mendorong self-help. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengandalkan keberadaan hukum internasional. Dia tidak bisa mengandalkan keberadaan penegak hukum internasional seperti polisi di level global misalnya. Dia tidak bisa mengandalkan perjanjian-perjanjian yang disepakati, karena yang menentukan perilaku aktor bukan peraturan-peraturan, bukan norma-norma, bukan hal-hal yang kelihatannya indah dan tertulis dengan rapi di berbagai dokumen itu, tetapi yang menentukan perilaku aktor adalah power yang dia miliki dan bagaimana dia menggunakan power itu untuk mendapatkan power yang lebih besar lagi demi menjamin keamanan dirinya. Nah, karena itu, kalau dunia itu anarki, kalau sistem internasional itu anarki, apa dong yang bisa membuat mereka nggak berperang? Apa sih yang bisa menjelaskan kondisi ketika tidak ada perang di antara negara-negara di dunia? Ya kan, negara kan dari zaman dulu meskipun sering perang, juga ada kondisi di mana tidak ada perang di antara negara-negara itu. Berarti kan seharusnya ada kondisi yang membuat perdamaian itu memungkinkan dalam kondisi yang sebenarnya rawan konflik itu. Nah, ini yang coba dijawab. Dan jawaban bagi para pengkaji hubungan internasional yang awal-awal, ya, para pionirnya yang dan masih bertahan sampai sekarang, misalnya ya salah satunya dicontohkan oleh Morgenthau, jawabannya ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak bukan, ya, kita jawabannya adalah balance of power. Jawabannya adalah perimbangan kekuatan. Ya. Perang tidak terjadi, ya artinya damai. Ya, perdamaian diartikan secara negatif yaitu ketiadaan perang. Ya, perdamaian terjadi ketika ada keseimbangan di dalam sistem internasional yang terbentuk oleh perimbangan kekuatan. Ya, jadi aktor-aktor memiliki kekuatan yang relatif sama,
Sehingga mereka berpikir kalau saya berperang, kemungkinan saya menang itu tidak selalu tinggi, risikonya besar. Ya, daripada saya menang ternyata keuntungan yang didapatkan tidak seberapa dengan kerugian yang saya dapatkan, ya mendingan tidak berperang saja, mendingan damai saja. Ya, tapi bukan berarti tidak ada konflik. Ya. Mereka tetap melihat yang lain juga sebagai ancaman, tetapi mereka tidak melakukan perang karena mereka menilai gangguan terhadap stabilitas ini justru akan merugikan mereka sendiri. Ini yang disebut sebagai balance of power. Nah, jadi suatu keadaan ketika terjadi perimbangan kekuatan yang membuat aktor-aktor itu mengalami disinsentif untuk berperang. Karena ya perang bisa memunculkan risiko kerugian yang lebih besar bagi dia, bahkan mengancam survival. Nah, kondisi balance of power ini adalah kondisi yang menjaga situasi damai yang sebenarnya juga diinginkan oleh negara-negara, ya, karena dalam kondisi damai mereka bisa melakukan banyak aktivitas, bisa membangun ekonomi dan seterusnya. Tapi sekaligus juga kondisi damai ini tidak bisa bertahan selamanya. Kenapa? Karena dalam kondisi absennya konflik, dalam kondisi tidak ada konflik, negara-negara bisa membangun. Kalau negara-negara bisa membangun, tingkat pembangunnya kadang-kadang beda-beda karena perbedaan kondisi geografis, perbedaan sumber daya, perbedaan kemajuan industri dan macam-macam, sehingga perimbangan kekuatannya jadi berubah. Dalam kondisi absennya perang, tumbuhnya lain-lain. Kalau tumbuhnya lain-lain, kekuatannya juga bergeser. Kalau kekuatannya bergeser, maka terjadi imbalance of power, maka terjadi ketidakseimbangan di dalam kekuatan. Ya, kalau terjadi ketidakseimbangan dalam kekuatan, apa yang terjadi? Ya, kalau terjadi ketidakseimbangan dalam kekuatan, maka terjadi instabilitas di dalam sistem. Ya. Karena kemudian yang memiliki power yang lebih besar merasa bahwa dia bisa mengakumulasi power lebih besar lagi, dia bisa mendapatkan sumber daya lebih besar lagi dengan apa yang dia miliki. Sementara yang kemudian menjadi relatif lebih lemah karena penguatan dari yang lain yang lebih besar itu yang menjadi semakin terancam. Bro, saya tadinya sejajar sama dia sehingga dia tidak berani menyerang saya. Sekarang dia lebih kuat dari saya, jadi dia berani menyerang saya. Maka saya harus melakukan sesuatu. Ya, ketika ada sebuah kekuatan yang kemudian meningkat kekuatannya dengan pesat, ya, maka biasanya kemudian negara-negara lain akan mencoba menjaga balance of power. Ini yang disebut dengan balancing. Ini yang disebut dengan upaya untuk menyeimbangkan kekuatan yang tadi meningkat dengan pesat tadi. Ya, rising power harus dibalance, karena kalau tidak dia mengganggu stabilitas di dalam sistem internasional. Ya tadi, aktor-aktor merasa terancam, tadinya setara, saya jadi relatif aman karena orang mau nyerang mikir, kalau dia ada yang aktor yang jadi kuat, kemungkinan aktor yang kuat ini menyerang saya menjadi lebih tinggi karena kemungkinan dia menang menjadi lebih tinggi. Maka saya harus menjaga supaya dia tidak menyerang saya dengan membuat yang kuat tadi jadi berpikir dua kali kalau menyerang. Caranya bagaimana? Nah, ini yang disebut sebagai balancing. Nah, balancing ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan memperkuat apa yang ada di dalam si negara itu. Ini yang disebut sebagai internal balancing. Balancing internal. Caranya dengan cara apa? Ya dengan cara memperkuat diri sendiri. Misalnya membangun kekuatan persenjataan, melatih pasukan, ya, bikin conscript, pelatihan bela negara, walaupun nggak tahu itu efektif atau enggak di negara-negara tertentu gitu ya, atau bahkan jadi proyekan di negara-negara tertentu, ya, tapi secara konseptual ada internal balancing. Bagaimana kemunculan negara yang menjadi kuat dan mengganggu perimbangan kekuatan tadi, mengganggu equilibrium, mengganggu balance of power tadi, akan memunculkan balancing.
dari negara-negara lain yang merasa terancam. Nah, negara ini bisa melakukan internal balancing yang memperkuat dirinya sendiri, nambah pasukan, beli pesawat atau bangun pesawat dan sebagainya. Tapi tidak semua negara bisa melakukan internal balancing. Internal balancing mahal, ya, dia harus beli. Kalau beli, duitnya dari mana? Kalau bikin, ada yang bisa bikin atau enggak? Kalau wajib militer, pada mau atau enggak? Gitu ya, karena pesertanya kan enggak semuanya ganteng-ganteng kayak aktris-aktris Korea gitu. Nah, yang wajib militer maksud saya. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, maka kemudian ada jalan kedua untuk melakukan balancing. Jalan kedua untuk melakukan balancing ini yang sering disebut sebagai alliance atau beraliansi, ya, external balancing, ya, penyeimbangan atau balancing yang dilakukan dengan cara menggabungkan kekuatan. Ya, kalau menggabungkan kekuatan relatif lebih mudah karena kemudian dia bisa melakukannya dengan ya berkoalisi saja dengan negara-negara lain. Tadi misalnya contoh paling gampang. Bayangkan tadinya ada 5 negara misalnya di dalam sistem internasional. Ya, bayangkan ada 5 negara di dalam sistem internasional. Besarnya sama, kita anggap kekuatannya sama. 5 negara. Nah, 1, 2, 3, 4. Sorry, ini pakai legonya anak-anak. Nah, tapi teman-teman sekalian, 5 negara ini yang identik, maka kemudian terjadi perimbangan kekuatan. Karena kalau yang ini nyerang yang ini, ya, kekuatannya hampir sama. Ya, kekuatannya hampir sama, membuat kemungkinan menang atau kalah menjadi 50-50. Ya, kurang lebih begitu. Jadi orang malas dong. Orang kalau nggak mungkin menang atau peluang menangnya kecil, risikonya besar, dia tidak akan berperang. Ya, kurang lebih begitu. Tapi ketika kemudian muncul suatu kekuatan yang menjadi lebih besar, ini Viking Man, ya, dia mengganggu sistem internasional, ya, karena kalau dia memerangi yang ini, ya, memerangi yang kecil satu, dia kekuatannya 2 kali lipat, peluangnya menang lebih besar. Ya, melawan yang ini, yang dia juga peluang menangnya besar. Jadi peluang si negara yang kekuatannya meningkat dengan pesat ini untuk mengalahkan yang lain menjadi besar. Nah, maka balancing tadi, melakukan internal balancing bisa dengan dia misalnya menumbuhkan kekuatannya sendiri. Ya. Nah, jadi bisa setara. Tapi bisa juga caranya adalah dengan membangun aliansi. Ya. Dia ngumpul di sini. Ada 2 negara yang kemudian menggabungkan kekuatan untuk mengimbangi si satu negara yang menjadi kuat. Nah, ini kemudian akan mengembalikan perimbangan kekuatan sehingga yang kuat ini tidak jadi berminat untuk menyerang karena risiko menangnya berkurang lagi. Nah, ini kira-kira logika di dalam balance of power. Nah, jadi dalam kondisi sistem internasional yang anarki, negara-negara karakter harus mengandalkan dirinya sendiri, maka dia berperilaku mengandalkan power, maka power menjadi penentu perilaku aktor, penentu perilaku negara. Dan perdamaian tercipta bukan karena norma-norma atau nilai-nilai, ini menurut mereka yang percaya the primacy of power, ya. Tentu ini bukan satu-satunya dalam hubungan internasional, ya. Maka perdamaian atau absence of conflict, absence of war, bukan absence of conflict, itu tercipta karena adanya balance of power. Nah, balance of power bisa terganggu kalau ada yang meningkat kekuatannya dengan cepat. Tapi negara-negara lain akan segera melakukan balancing, bisa melakukannya dengan internal balancing, bisa melakukannya dengan external balancing melalui aliansi. Kira-kira begitu. Salam dari Viking Man.